Adik-adik sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak mau sapa adik-adik semua. Adik-adik dari sekolah minggu Gloria Sagulung, adik-adik dari sekolah minggu Batu Aji, adik-adik dari sekolah minggu Tanjung Piayu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Tiga-tigaan, murah detong dapat tahu ikan. Anggo ipar sekolah mingguan, murah detong dapat tahu ambilan. Anggo ipar tiga-tigaan, murah detong dapat tahu ikan. Tapi anggo ipar sekolah mingguan, murah detong dapat tahu ambilan. Murah detong dapat tahu ambilan. Baiklah adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya lagu ini. Anggo ipar tiga-tigaan, murah detong dapat tahu ikan. Anggo ipar tiga-tigaan, murah detong dapat tahu ikan. Tapi anggo ipar sekolah mingguan, murah detong dapat tahu ambilan. Murah detong dapat tahu ambilan. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Adik-adik harus duduk yang tenang ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah. Kita bernyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, selamat
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh, tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah Bapa Pencipta, dan kepadamu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang empunya kuasa di surga dan di atas bumi. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi, kita angkat pujian kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mengucapkan titah kita. Titah kita hari ini adalah titah ke-9. Sama-sama kita mengucapkannya adik-adik. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi adik-adik, titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Sekarang adik-adik riap mahita mangindo. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah saya untuk melakukan titah-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi kembali. Kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi mentega dan roti.
semua, ayat hafalan kita hari ini yang terambil di dalam buku Alkitab kita dalam Nats Roma ayat Roma 12 ayat 17. Roma berapa adik-adik? Roma 12 ayat 17 ya. Begini isinya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ingat ya adik-adik. Nah, untuk ayat hafalan kita tanggal 22 Agustus dari Amsal 4 ayat 1. Dari mana? Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Sekali lagi adik-adik ya. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Oke, terima kasih adik-adik. Baiklah adik-adik, kita mau mendengarkan firman. Kita siapkan hati kita duduk dengan tertib ya adik-adik. Dan kita bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau. Adik-adik sekolah minggu, anak Tuhan yang baik, sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik,
Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan berfirman kepada kami akan menemukan kebahagiaan. Kami akan bergembira, karena itu akan menuntun kami menemukan berkat-Mu, berkat kesehatan dan berkat yang lain yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Bapa di sorga, berfirmanlah, kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Selamat hari Minggu anak-anak GKPS Tanjung Priayu. Selamat hari Minggu anak-anak GKPS Batu Aji. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu GKPS Gloria Sagulu. Apakah anak-anak pernah sakit hati? Pernah, pasti ya. Siapa yang membuat sakit hati? Ada mungkin sakit hati dibuat orang tua, ayah, atau ibu, atau abang, atau adik. Tapi bagaimana perasaannya kalau disakiti? Tentu marah kan? Tapi anak-anak Tuhan, dapatkah kemarahan itu membuat hati kita nyaman? Coba, kalau adik-adik, kalau marah bagaimana? Tentu suasananya tidak enak ya. Kalau orang marah, makanannya pun tidak menjadi sesuatu yang berguna, bisa juga berserakan makanannya. Apa artinya? Kalau hati kita marah, kalau hati kita sakit, apapun kita lakukan itu tidak akan membahagiakan kita. Nah, anak-anak Tuhan, firman inilah yang dinyatakan bagaimana kita supaya menjadi anak-anak
yang mempunyai suasana hati yang penuh damai, suasana yang gembira. Ada seorang yang bernama Yusuf. Mulai dari kecil saudara-saudaranya benci kepadanya. Karena apa? Orang tuanya memberikan baju yang baik baginya, tapi saudara-saudaranya capek. Mereka disuruh menggembalakan ternak, sementara Yusuf di rumah. Itu membuat mereka cemburu. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada orang tua yang mau anaknya bersedih, yang menuntut supaya ada orang yang diistimewakan. Ada yang dikasihi, ada yang tidak dikasihi. Orang tua tidak mau ada anak-anak sekolah minggu yang cemburu. Jadi adiknya pun sekalipun diberikan baju yang baik, kalau kita sebagai kakak, kalau kita sebagai abang, oh itu untuk adik supaya dia senang. Kalau dia senang, maka aku pun senang. Aku tidak cemburu, karena satu saat nanti ibuku akan memberikan aku baju. Itulah yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Nah, orang tua tidak pernah membuat anaknya supaya cemburu, supaya sakit hati. Tapi ada anak-anak yang salah mengerti. Dikiranya demikian ya. Maka anak-anak Yakub cemburu kepada Yusuf. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Dia ditangkap, dijual ke Mesir, menjadi budak Potifar. Dia menderita, Yusuf menderita. Tapi apa yang terjadi? Sewaktu dia di Mesir, dia dijadikan Tuhan menjadi raja di Mesir. Sehingga ada suatu ketika, ada suatu masa orang-orang Israel pada kelaparan, tidak ada makanan di tanah perkampungan mereka. Maka mereka harus mencari makan ke Mesir. Tapi Yusuf melihat itu, melihat saudara-saudaranya yang datang, dia bergembira. Dia membekali saudara-saudaranya pulang dengan makanan yang banyak. Akhirnya mereka heran, kenapa demikian, ada seorang yang raja yang baik hati. Itu karena apa? Yusuf di dalam hatinya tidak ada dendam, kecuali sekalipun disakiti oleh saudara-saudaranya, karena dia merasa ini adalah saudaraku, saudaraku yang harus kukasihi, saudaraku yang harus kusayangi. Nah, anak-anak sekolah minggu, ini yang pentingnya, kita harus mengasihi kakak kita, abang kita, adik-adik kita, karena melalui mereka Tuhan juga membuat kita supaya menjadi orang yang berhasil. Jadi saudara-saudara kita menjadi alat Tuhan supaya kita berhasil untuk masa depan. Itulah kalau Yusuf menyatakan, sekalipun mereka mereka rangkaian kecelakaan kepada Yusuf, tapi Tuhan mereka kebaikan, kesuksesan kepada Yusuf. Jadi ingat, ada yang menderita, sekalipun ada percecokan, sekalipun itu tidak kita inginkan, tapi jangan sakit hati kepada saudara-saudara. Tapi jadilah menjadi orang-orang yang mengampuni. Itulah yang terjadi ketika Yakub, orang tua mereka, meninggal. Datanglah Yusuf, saudara-saudaranya merasa kita telah pernah menyakiti Yusuf. Pasti dia marah, pasti dia akan benci, dia akan memukul kita, dia akan menghukum kita. Mereka ketakutan semua. Jadi mereka berpikir, oh lebih baik kami utus satu orang
supaya dia mengucapkan kepada Yusuf, ampunilah saudara-saudaramu. Datanglah suruhan daripada saudara-saudaranya ini kepada Yusuf. Yusuf bersedih, mengapa harus demikian? Dan datang juga saudara-saudaranya ini menyembah kepada Yusuf. Hatinya semakin menangis. Kenapa? Yusuf tidak ingin saudara-saudaranya menyembah dia, karena dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Maka Yusuf membesarkan hati daripada saudara-saudaranya. Kami akan memberikan makanan kepadamu. Aku akan memberikan juga makanan kepada anak-anakmu. Mereka tidak takut lagi. Mereka merasa bahagia. Nah, begitu juga kepada anak-anak sekolah minggu. Sekalipun kita pernah sakit hati, jangan diingat-ingat. Siapa pernah ke pantai? Kalau ada lihat pantai kan ada ombak. Kalau kita tulis di pasir, dosa. Kalau kita tulis di pasir, kebencian. Kalau kita tulis di pasir, kemarahan. Datanglah ombak ini menghapus semua itu. Akhirnya pasirnya akan terlihat bersih. Begitu juga kita kalau mengampuni, kemarahan itu, kebencian itu, kalau kita mengampuni, itu akan menjadikan hati kita menjadi lebih baik. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau ada sakit hati terhadap saudara-saudaranya, mari mengampuni. Tuhan, aku mengasihi saudaraku. Aku mengampuni mereka, aku tidak mau mengingat-ingat kesalahannya. Karena dia juga diberikan Tuhan supaya aku bahagia, supaya aku sukses. Anak-anak Tuhan, sekarang melalui firman ini kita menjadi pendamai. Jadilah kalau di tengah-tengah keluarga ada orang yang berseteru, ada anak sekolah minggu yang baik. Dia memberikan air, minumlah bang, minumlah kak. Akhirnya hati abangnya dan kakak-kakaknya yang lagi berseteru akhirnya semakin damai. Ada rupanya anak-anak yang baik. Anak Tuhan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pendamai. Kalau menjadi pendamai, kita akan bahagia. Apapun cita-citanya, menjadi pilot, menjadi dokter, setiap orang baik akan menemukan cita-citanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan firman kepada kami. Kami memang punya kemarahan. Kami punya kesedihan. Tapi Tuhan mau kami anak-anak sekolah minggu untuk mengampuni, mengasihi. Karena setiap apapun yang terjadi kepada kami, itu akan membentuk kami lebih baik. Kalau ada perseteruan, biarlah kami menjadi pembawa damai. Di mana orang yang bersedih, biarlah kami menjadi orang yang menjadi penghibur. Bapa di surga, biarlah di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga kami, semua akan terhibur, semua akan penuh damai. Karena kami mau melakukan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati juga orang tua kami. Dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Baiklah adik-adik, sudah disiapkan persembahannya kan? Nah, baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita. Kita ucapkan Hubere hubani harajaon ninai bata. Kita ulangnya adik-adik. Hubere hubani harajaon ninai bata. Sekarang kita mau bernyanyi Kasih Yesus manis dan indah.
Kita telah mendengar firman Tuhan, kita telah mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa, Bapa Surgawi, Bapa yang baik, siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Apa yang ada pada kami? Persembahan kami ini semua bersumber daripada-Mu. Tapi kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan rezeki kepada orang tua kami. Orang tua kami memberikan kepada kami untuk kami persembahkan kepada-Mu. Tuhan kiranya berkenan menerima persembahan kami ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Berkati Tuhan orang tua kami. Berkati kami anak-anak sekolah minggu agar mau tetap memberi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Bapa di surga, terimalah doa kami ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami agado. Pasada uhur nami asetorang gado. Sengboy dalanon nami selaka natorsa. Dopham hasoman nami torang age kusa. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.